Oke, hai. Eh, Kali ini book review lagi dan kali ini adalah buku dari luar. Ini sebenarnya buku udah lama banget ya, zaman tahun berapa sih? 1400-an apa ya? 1600-an lah. Jadi bukunya adalah, oke aku lupa ini pakai kamera depan, jadi otomatis kan eh, nggak kebaca juga gitu kan. Jadi ini adalah petualangan Don Quixote kalangan Miguel de Cervantes. Jadi buku Spanyol ya. Buku ini sebenarnya menurutku menarik karena apa ya? Ini kan termasuk kalangan besar ya, maksudnya kayak menginspirasi banyak orang dan dari berbagai bidang gitu. Jadi ini mungkin akan ada spoilernya. Jadi aku akan cerita sebenarnya isinya tuh apa, kenapa kok bisa menginspirasi banyak orang di berbagai bidang. Jadi kayak nggak cuma seni, nggak cuma literatur doang, tapi ada banyak hal gitu kan. Jadi Don Quixote ini dia itu sebenarnya udah berumur, cuman di sini kayaknya nggak disebutin dia kira-kira umurnya berapa. Ini di sini pengantarnya, di buku pengantarnya itu di buku pengantarnya, di bukunya itu ada pengantarnya yang menjelaskan kenapa buku ini tuh bisa menginspirasi. Jadi sebenarnya singkatnya nih, Don Quixote ini dia itu pria udah berumur lah ya, kita nggak bisa sebut umurnya berapa, kita anggap 40-an lah atau mungkin udah 50-an. Jadi dia sudah cukup berumur gitu. Dia itu punya suatu penyakit. Sebenarnya aku juga nggak bisa bilang ya apakah ini penyakit atau enggak, karena kan ini dibuat di tahun segitu yang notabene itu mungkin belum ada diagnosis semacam kayak mental illness atau suatu disorder apa. Jadi kita nggak bisa nyebut gitu kan. Tapi dia itu punya imajinasi yang sangat tinggi. Sebenarnya itu pengaruhnya tuh bukan dia dari awal tuh suka halusinasi gitu, tapi karena dia banyak baca buku. Jadi bisa sebenarnya kalau aku bilang sih di zaman segitu si tokoh yang namanya Don Quixote ini menurutku dia cukup cerdas, karena maksudnya dia baca buku gitu, dan kebetulan buku-buku itu tuh buku-buku dongeng soal kesatria. Jadi dia itu isi kepalanya itu penuh dengan kayak petualangan kesatria yang begini yang begitu itu loh kayak. Ya biasanya standarnya kalau misalnya tentang apa namanya kesatria itu kan biasanya dia itu menghadapi raksasa, maksudnya penjahat, kemudian untuk menyelamatkan seorang tuan putri. Jadi di sini dia itu tuh menghayalkan petualangannya dia gitu. Dan zaman segitu kan orang kendaraan pakai kuda kan ya standar ya gitu loh. Jadi si Don Quixote ini karena dia terinspirasi dari semua cerita-cerita itu, dia menemukan petualangannya sendiri dan dia tuh merasa bahwa dia itu adalah seorang kesatria. Jadi sebenarnya namanya dia itu bukan Don Quixote. Kalau nggak salah itu, sebentar ya, saya rada lupa ini. Dia tuh nama sebenarnya siapa? Oh, Alonso Quijano. Bacanya benar atau salah nggak tahu ya. Kemudian dia mengubah namanya menjadi Don Quixote La Mancha. Mancha itu kayaknya kalau nggak salah nama desanya dia. Jadi ibaratnya kayak ini loh Don Quixote dari desa ini gitu. Nah terus di situ tuh ada juga anak petani yang cantik gitu kan. Namanya itu bukan itu, tapi dia menyebutnya Dulciana. Jadi dia menganggap bahwa dia itu tuan putri yang harus kayak ibaratnya dia lindungi, dia selamatkan. Tapi aku juga nggak ngerti ya jalan pikirannya Don Quixote, karena dia kayak dia ingin mendapatkan kayak kemasyuran. Dia berpetualang keluar dari desa gitu untuk gimana ya, setiap kali kayak misal nih, jadi pikirannya dia tuh kayak kamu tuh keluar terus cari petualangan, misalnya dia ngalahin kesatria ABC, jadi dia kayak mengampuni kesatrianya itu, bilang kamu harus pergi ke desa ini, ketemu sama Dulciana kekasihku yang cantik itu, katakan padanya bahwa apa yang sudah aku lakukan padamu gitu kan. Ini berasa kayak Injil gitu ya, kayak Yesus nyembuhin orang sakit terus bilang kayak katakan pada apa, kayak ibaratnya
mewartakan Injil gitu kan, apa yang sudah aku lakukan untukmu gitu kan, bisa disembuhkan dari sakit. Nah, Don Quixote itu semacam seperti itu, tapi kayak ditujukan ke Dulcinea ini gitu kan. Nah, tapi kan pada balik lagi ya, itu halusinasinya dia. Jadi ketika dia berpetualang menghadapi apa, salah satunya itu adalah ketika dia itu melawan kincir angin. Kincir angin yang benar-benar kincir angin. Jadi kayak kincir angin yang di Belanda itu lah, yang tembok gini terus kincirnya gede gitu. Dia melihat itu tuh sebagai raksasa. Jadi waktu itu dia juga punya sidekick kan. Jadi tetangganya dia, tapi memang dia itu ya bukan sama gilanya ya, ini namanya Sancho kan, Sancho Panza. Dia itu bukan yang gila kayak si Don Quixote, tapi lebih kayak dia itu kan gimana ya, tanda kutip ya, mohon maaf, ada kurang pinter. Jadi ketika mendengar kegilaannya Don Quixote yang ibaratnya dia dijanjiin, nanti kamu aku kasih kekayaan, kamu aku kasih pulau dan bla 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 bla. Nah, ya dia percaya aja gitu kan, karena memang Don Quixote ini juga kalau aku lihat dia punya koleksi buku banyak dan lain sebagainya itu. Dan di akhir cerita itu juga menurutku aku bisa menyimpulkan bahwa dia termasuk orang yang punya gitu kan. Jadi akhirnya berpetualang mereka berdua. Tapi sebenarnya penduduk desanya tuh pengen dia tuh balik gitu loh, karena ada suatu kejadian di mana dia itu sempat kabur terus dibawa lagi gitu kan. Nah, buku-bukunya kan dia punya teman-temannya ini pendeta gitu. Jadi dia masuk ke kamarnya si siapa namanya, si Don Quixote, perpustakaan kecilnya dia itu, buku-bukunya tuh dibakar karena emang udah mencokoki Don Quixote sampai ya dia sampai segila itu gitu kan, sampai dia bertualang ibaratnya kayak kincir angin dilawan gitu kan. Tapi juga dari sisi pendeta dan keluarganya juga bilang kayak penyihir tuh yang membakar semua koleksinya dia gitu loh intinya. Dan ya karena Don Quixote juga dasarnya kan dia sedang dalam masa yang kayak ibaratnya dia halusinasinya tinggi kayak gitu, jadi dia percaya aja kalau misalnya oh ya emang penyihir nih, emang dia mau jahat ke aku nih karena aku kan kesatria gitu. Tapi juga tidak menghentikan dia untuk tetap pergi. Jadi dia menghadapi banyak orang yang salah, kayak tawanan yang memang lagi di bawah polisi gitu, dibebasin sama dia karena dia kayak aku tidak mau ada kekerasan gitu. Padahal emang orang itu tuh pembunuh, perampok yang emang mau menjalani hukuman gitu loh. Jadi kayak apa ya, sebenarnya dia itu tuh bukannya memperbaiki masalah tapi mau membuat masalah di mana-mana. Terus sampai caranya ya teman-temannya dia yang sayang sama dia itu berusaha untuk kayak bawa dia pulang. Salah satunya tuh kayak ada temennya yang nyamar jadi kesatria lain, ya dia bilang kayak aku kalau dikalahin gitu dia minta kayak kamu harus kembali ke desamu dan kamu di sana kamu nggak usah ngapa-ngapain selama 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Nah akhirnya itu kejadian di mana dia berhasil dikalahkan sama temennya yang nyamar sebagai kesatria ini, untuk akhirnya dia balik lagi. Nah selama di situ ya udah dia diam nggak ngapa-ngapain. Dan selama masa itu tuh kebetulan dia sakit, mungkin karena juga udah tua ya. Jadi pada akhirnya itu tuh si Don Quixote ini tuh meninggal, tapi memang karena sakit dan memang sudah kayak tidak tertolong. Tapi untungnya dia itu tuh apa ya, kayak seketika kayak sembuh gitu loh. Dan kayak dia tuh tersadarkan sampai kan dia punya keponakan. Nah ini keponakannya ini nanti akan jadi pewarisnya dia gitu. Apa yang dia punya dia wariskan kan. Dia kayak punya keledai juga, dia punya pembantu juga sebenarnya. Jadi hitungannya Don Quixote ini sebenarnya juga mapan gitu sebelum dia jadi gila tercekoki oleh buku-buku itu. Jadi bukan yang kayak dia dari muda dia kayak udah gila gitu, menurutku enggak sih. Mungkin dia kayak bekerja biasa kayak sebagai petani, dia punya uang dan lain sebagainya, tapi terus kemudian ya karena tercekoki oleh berbagai macam buku cerita itu tadi, terus jadinya dia jadi seperti itu gitu loh di masa tuanya gitu kan. Kan kadang kalau misalnya udah tua gitu kan ada aja penyakit gitu kan. Nah terus ketika dia sakit dia cuma bisa kayak di tempat tidur gitu. Dia tuh sempat mengatakan ini yang aku highlight, aku bersyukur kepada Tuhan yang telah mengasihi aku, kasihnya tiada batas. Jadi di saat itu ketika dia kayak ibaratnya udah kayak mungkin sakaratul maut gitu, akhirnya dia itu minta kemenakannya ini untuk panggil teman-temannya tadi yang udah berbaik hati sama dia, untuk ya akhirnya dia kayak ngomong aku tuh nggak
aku tuh menyadari kalau apa yang aku lakukan itu tuh ini apa namanya, dia bilang gini kata-katanya, ada kucing sana-sana lah. Sahabat-sahabatku yang baik, aku mempunyai berita baik untuk kalian. Aku bukan lagi Don Quixote de la Mancha, tapi Alonso Quijano. Aku kini membenci seluruh kisah tentang kesatriaan. Aku tahu betapa tololnya aku. Sungguh suatu petaka bagiku membaca buku-buku itu. Dengan kemurahan Tuhan, aku telah belajar pada keadaan ini, meski dengan harga yang sangat mahal. Jadi pada akhirnya ketika Don Quixote ini nggak ada, dia udah ada di fase dimana dia itu menyadari bahwa apa yang dia lakukan sebelumnya itu sebuah kesalahan, dan dia menyadari itu dan belajar dari situ gitu. Nah, cerita emang berada di situ, tapi kenapa dia itu bisa ngaruh banget sih di literatur sekarang, bahkan di dunia modern dan lain sebagainya. Kalau aku baca ya, aku sendiri tuh merasa kayak terinspirasinya itu dengan kayak, ya kamu harus punya mimpi sih sebenarnya. Mungkin kalau di kisah ini kayak Don Quixote tuh dia kayak gila banget, dan dia tuh kayak gimana ya, orang mungkin kalau misalnya kamu melihat bukan melihat, membaca in a wrong way, itu seolah kayak Don Quixote ini udah gila, nggak jelas lah, beginilah begitulah kayak gitu. Tapi kalau bagiku sendiri, ya you only live once gitu kan, do something that you really want to do gitu loh. Mungkin basicnya Don Quixote salahnya adalah karena dia gila gitu loh. Tapi kan kita punya mimpi yang biasanya tuh kalau kamu nggak sampai dikatain orang gila sama orang lain nih, kamu nggak boleh bermimpi. Kayak misal contoh, mungkin kayak aku mungkin bisa bilang bahwa aku nggak pernah pengen ini ya, kayak aku suatu saat jadi presiden Indonesia nih. Mungkin kayak orang-orang, bahkan mungkin teman terdekatku tuh bakal ngomong kayak gila kamu gitu kan. Tapi kan kamu nggak bener bermimpi kalau kamu nggak seperti itu. Ya kita kan mungkin bukan yang kayak keluar pakai baju zirah, naik kuda, bawa tombak sama pedang kayak Don Quixote. Tapi aku yakin setiap orang itu pasti punya mimpi kok. Dan Don Quixote ini mengajarkan untuk kayak ya we have to fight for it sih. Kalau yang aku pelajari juga kan ada bahasa Latin ya kalau nggak salah, memento mori kan. Kita tuh semua nanti akan mati. Jadi ya selama kau masih punya waktu, selama kau masih hidup, ya do something that you really want to do gitu loh. As long as it's good. Maksudnya kan nggak yang buruk atau ngaruh yang kayak negatif ke orang lain gitu loh. Berarti kayak kamu bikin orang lain senang dengan misal be there for them, atau kayak kamu melakukan sesuatu untuk seseorang yang kamu sayang. Ya selama mereka happy dan ya sudah gitu loh. Jadi sama halnya dengan kayak mimpi-mimpi yang kamu punya. Kamu pengen punya mobil ini, itu kan juga mimpi ya. Aku pengen punya rumah yang seperti ini, kemudian pengen punya kehidupan yang seperti ini. Ya just go for it gitu. Dan Quixote mungkin kan lebih ekstrim juga kan, karena dia ibaratnya dia ketemu siapa gitu ditantangin berkelahi gitu. Ya mungkin kan kita nggak seperti itu. Tapi yang menginspirasi buku ini untuk orang-orang yang membaca, dan kayak di dunia yang gak cuma literatur doang ya, karena kegigihan dia dan gimana ya ceritanya dia. Padahal si Sancho, si sidekicknya dia itu tuh kadang suka ngomong, Tuan itu tuh bukan raksasa, itu kincir, misal dibilang kayak gitu. Tapi Don Quixote gak peduli, dia tetap ngelawan. Dan dia itu pernah ngadepi singa, beneran singa, tapi untung singanya juga gak ngelawan dia. Jadi kayak ya dia nggak mati gitu loh. Dan selama ini dia kayak dipukulin orang gitu ya, dia tetap aja kayak nggak berhenti ya, sampai akhirnya dia jatuh sakit itu setelah dia dikalahin sama kesatria bohongan tadi untuk tinggal di desanya, baru dia sakit gitu kan. Jadi yang bisa diambil sih menurutku adalah kita tuh harus punya imajinasi untuk hidup ya, karena kalau kamu nggak punya imajinasi untuk membayangkan kamu mau seperti apa, atau sesuatu yang ibaratnya mimpi, kayak lagunya Niji, mimpi adalah kunci, ya mungkin aku bisa bilang kamu nggak benar-benar hidup sih. Hidup itu kan harus punya tujuan ya, dan sebenarnya mimpi itu tuh bikin kita tetap right on track menuju ke tujuan atau mimpi kita. Dan kegigihannya dia, yang halusinasi dia yang konyol menurutku juga. Tapi dari cerita-cerita petualangan dia yang seperti itu tuh malah justru menginspirasi banyak orang. Dan salah satunya juga aku, jujur aku terinspirasi ya.
untuk ceritanya Don Quixote ini, karena dia memang gak menyerah dengan apa yang dia lakukan, dan dia kayak perjuangan apa yang dia believe gitu kan. Ini bukunya tipis kok, cuman berapa halaman sih, tapi aku nggak tahu ya seri yang apa namanya Spanyolnya, apakah maksudnya memang satu volume ini atau kayak dipisah-pisah dan petualangannya kayak diperjelas gitu, aku kurang tahu. Cuman ini bukunya tipis dan ini bagus banget. Jadi seandainya kalian memang suka, dan maksudnya kan ini kan aku udah spoiler isinya seperti apa, kalau misalnya suka kayak cerita-cerita yang seperti ini dengan kata-kata yang menurutku translatannya bagus sih. Ini yang translate siapa sih? Penerjemah Muajib namanya. Terjemahannya bagus, dan petualangannya tuh sebenarnya singkat-singkat. Kayak kadang suka kesel sih, kayak ini Don Quixote kamu tuh bangun kayak dari mimpimu, tapi setelah sampai pada ujung cerita tuh jadi kayak realize kayak that's life gitu kan, memang hidup seperti itu. Dan ya jalanilah seperti Don Quixote seperti itu, jangan pernah menyerah, kejar apa yang jadi mimpimu, tapi selama itu baik gitu ya. Jadi menurutku itulah yang menginspirasi mungkin orang-orang untuk, ya ini bisa disebut sebagai buku apa ya, buku klasik Spanyol yang terbesar gitu kan, karena dia ditranslate ke berbagai bahasa yang aku nggak tahu berapa jumlahnya, tapi ya it's really good. Dan ini aku nggak nyesel aku baca ini dan beli ini. Ini aku baca cuman dalam waktu berapa hari ya, kayaknya seminggu doang sih. Itu pun karena kayak sibuk ditinggal apa. Mungkin kalau bener-bener fokus ini mungkin aku bisa ngabisin dalam waktu cuman beberapa jam doang. Cuman kan karena disambi-sambi kerja dan lain sebagainya, jadi nggak bisa langsung cepat. Karena ini bukunya itu bukan buku yang berat, karena itu kan cuman kayak semacam kayak dongeng gitu kan, dongeng kesatria yang tanda kutip mohon maaf bodoh gitu kan, dan gila. Jadi kayak lebih ringan aja. Jadi kalau misalnya nyari bacaan yang simpel tapi menginspirasi, yang benar-benar menginspirasi selama kamu baca ini dalam keadaan positif dan ambil pesannya itu in a good way, menurutku sih ini bacaan yang cocok. Di Shopee paling ada banyak. Ini aku belinya di Berdikari, di Shopee ada, itu toko buku di Jogja gitu. Dan ya kalau misalnya tertarik ya silahkan cari aja, dan ini sangat bagus. Mungkin itu aja sih yang bisa aku share di book review kali ini, dan aku mungkin juga akan perbanyak review buku-buku, dan aku berusaha untuk coba jelasin lebih detail, karena kayaknya kemarin itu yang bukunya Esther Pandiangan kayaknya aku kurang detailing, karena aku pikir kayak jangan spoiler lah, tapi setelah aku pikir kayak ya mungkin ada orang juga yang kamu nggak perlu baca deh, kamu cuman dengerin aja nih soal Don Quixote kayak gimana sih gitu loh. Dan kalau misalnya emang tertarik dengan apa yang sudah aku jelasin, sudah pengen baca sendiri kan, ya itu terserah orangnya kan. Jadi aku pikir kayak book review itu bagusnya kalau detail. Jadi aku rasa nextnya ini aku akan mencoba untuk detail soal buku apa aja yang aku review. Itu aja sih yang mau aku share kali ini. Jadi sampai ketemu di book review selanjutnya. Aku belum tahu aku mau nge-review apa, karena sebenarnya udah baca banyak buku, tapi yang ngena itu kayak tempatnya Esther Pandiangan kemarin, kemudian Don Quixote, dan ini aku masih ada sekitar baca beberapa buku sekaligus. Cuman beda, kayak pagi baca apa, siang baca apa, malam baca apa. Jadi kayak ini duta baca idolaku Mbak Najwa Shihab, dia kan kalau pagi bacanya misalnya yang kayak serius apa, nanti malam baca beberapa buku puisi dan lain sebagainya. Jadi itu sebenarnya lebih cepat juga gitu kan, karena kan aku punya target baca dalam setahun. Nah, jadi nanti kita lihat apakah apa yang akan aku baca lagi. Itu di belakang ada beberapa buku, dan itu sebenarnya sebagian besar itu belum aku baca, karena yang udah aku baca itu aku taruh di rak yang berbeda. Jadi itu kebanyakan adalah buku yang belum aku baca, ada segitu. Dan nanti semoga kayak aku nemu buku bagus yang mungkin kayak menginspirasi, dan mungkin bisa aku share reviewnya di sini seperti ini. Jadi ya nantikan aja. Terima kasih sudah menonton video ini, mungkin sampai akhir ini. Terima kasih banyak. Jadi sampai jumpa lagi di video selanjutnya yang kemungkinan akan book review. Nah.